Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kabar soal Indra Safri yang ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Erick Thohir mengatakan PSSI belum memutuskan siapa pelatih yang akan menukangi Timnas Indonesia U22 di pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara itu. Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus PSSI untuk Timnas Indonesia U22 atau U23 adalah persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2025. Timnas Indonesia U23 berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh pertandingan grup J akan dimainkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau ditanya, apakah PSSI sudah memutuskan Coach Indra Safri? Belum. Karena tadi bahwa setelah Piala AFF U23, kami ada kualifikasi Piala Asia U23, tutur Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard van der Burg juga meminta anak asuhnya untuk all out, yang tentunya pada hal ini menyebabkan kalahnya kita di final Piala AFF U23 2025. Meski belum mengambil keputusan, dalam kesempatan yang sama Erick Thohir memuji sosok Indra Safri yang dianggap seperti pahlawan. Berkat tangan dinginnya Indra Safri, Timnas Indonesia U23 meraih medali emas di SEA Games 2023 setelah menunggu 32 tahun. Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra, tuturnya. Kabar Indra Safri akan menjadi pelatih Garuda Muda di SEA Games 2025 kembali menyeruak setelah Gerard van der Burg buka suara. Gerard mengatakan dirinya akan jadi pelatih Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tetapi untuk SEA Games 2025, PSSI akan memilih pelatih lain. Bek muda Indonesia Elkan Bagot mulai menunjukkan konsistensi bersama klub Inggris Ipswich Town. Usai bertahun-tahun dipinjamkan ke berbagai klub, Bagot kini rutin mendapat menit bermain dalam rangkaian laga pramusim. Teranyar pemain berusia 22 tahun itu tampil dalam kemenangan meyakinkan Ipswich Town atas klub Liga 1 Prancis AEG Auxerre Sabtu 2 Agustus 2025. Bertanding di Stadio DLB Deschamps, Ipswich menang 3-0. Bagot masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86 menggantikan Dara Osi. Tanda-tanda kebangkitan Bagot memang sudah terlihat sejak laga pramusim sebelumnya. Ia tampil selama 16 menit saat Ipswich Town mengalahkan Carlton Athletic 2-1. Kemudian bermain di menit ke-68 saat menang atas Aberdeen. Bahkan, ia
dipercaya tampil sebagai starter dalam laga melawan FC Blauwes Leeds yang berakhir 4-1 untuk kemenangan Ipswich. Sejak menandatangani kontrak profesional dengan Ipswich Town pada awal 2021, Bakot lebih banyak menghabiskan waktunya di klub lain. Total 5 klub telah ia bela secara pinjaman: Kings Lynn Town, Gillingham, Southampton, Bristol Rovers, dan terakhir Blackpool pada musim 2024-2025. Selama itu, Bakot baru mencatatkan 7 penampilan resmi bersama Ipswich Town, mencatat 1 gol dan menerima 1 kartu kuning dalam total 570 menit bermain. Namun situasi tersebut tampaknya mulai berubah musim ini dengan Bakot berpeluang masuk skuad utama untuk kompetisi Championship 2025-2026. Bakot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 di Januari 2024. Setelah itu namanya absen dalam berbagai agenda Garuda, seiring keputusannya untuk fokus bersama klub. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa timnas sebenarnya masih membutuhkan Bakot. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain. Kini dengan performanya yang mulai stabil di Ipswich Town, peluang Bakot untuk kembali berseragam merah putih terbuka lebar. Apalagi timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.